Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 OTKP 1. Alhamdulillah sudah kumpul semua cantik-cantik. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, sehat. Masih semangat belajar korespondensi dengan Ibu Oom Rahmawati hari ini anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu lihat absennya, alhamdulillah sudah hampir semua ya, masih ada beberapa yang belum. Ibu alhamdulillah, Ibu lihat kalian cantik-cantik sekali, seger-seger mukanya, Ibu jadi makin semangat ya melihat kalian. Anak-anak, karena kamu juga semangat, kemudian antusias untuk mengikuti pembelajaran kalian hari ini ya. Terus semangat belajar. Kalian harus mencontoh semangat para pahlawan. Nah, kalian sebagai pelajar, anak-anak yang berjiwa muda harus selalu semangat. Semangat dalam apapun hal-hal yang positif, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Yang akan Ibu bahas, masih ada yang mengingat materi sebelumnya? Masih, Bu. Ya. Tentang pembuatan surat bahasa Indonesia. Bagus, masih ingat, yaitu tentang pembuatan surat dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita akan menjelaskan tentang menerapkan tata cara pembuatan surat dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa kalian dapat menguraikan, menganalisis, kemudian membuat surat bahasa Inggris dengan baik ya, itu ya. Diperhatikan baik-baik. Pada hari ini salah satunya pembuatan jenis surat bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dalam surat bisnis. Nah, di sini ada terdiri dari offering letter atau surat penawaran, complaint letter, inquiry letter, thank you letter, partnership letter atau surat kerjasama, application letter, resign letter, dan sebagainya. Nah, dalam pembuatan surat bahasa Inggris tentu saja berbeda dengan surat bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah kalian kuasai atau memang kalian sudah mahir, bisa dalam pembuatan atau penulisannya ya, karena merupakan bahasa sehari-hari. Nah, untuk penulisan bahasa Inggris, karena ini masih asing buat kalian ya, bagaimana cara penulisannya supaya surat terlihat rapi, baik ya. Jadi, isi surat harus jelas. Surat memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Nah, surat ditulis dengan gaya bahasa yang baik dan sopan agar mudah dipahami. Kemudian hindari penggunaan kalimat yang tidak perlu dan membingungkan. Dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan pemahaman pihak penerima. Jadi dalam membuat surat bahasa Inggris, jangan menggunakan terlalu banyak kata atau kalimat dalam isi materi pembuatannya ya. Isinya bisa singkat, padat, berisi, tapi juga bahasa yang sederhana namun tetap mengacu pada kaidah atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Setelah kamu memperhatikan tadi jenis surat bisnis, Ibu ada contoh surat bisnis yang harus kalian perhatikan. Terlihat suratnya, Nak? Terlihat, silakan diamati baik-baik dari ketiga surat ini.
Ada yang mau memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Yang saya amati dari Terima kasih tanggapannya ya, bagus sekali. Ini adalah contoh surat bisnis dari ketiga surat yang berbeda. Kenapa suratnya berbeda? Karena terlihat dari subjek atau masalah perihalnya ya. Ini adalah surat offering letter atau surat penawaran, ini complaint letter, dan ini adalah application letter. Tapi selain perbedaan tersebut, terlihat juga perbedaan dari bentuk surat. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, sampaikan pendapat kalian ya. Dari dua surat nanti setelah ini kalian bisa lihat suratnya, kalian amati baik-baik, kalian cermati ya suratnya, kemudian sampaikan paparan pendapat menurut kelompok kalian masing-masing, presentasikan, dan hasil presentasinya nanti kesimpulannya kalian tulis di kolom Google Classroom, di kolom tugas ya anak-anaknya. Kemudian nanti di akhir, setelah selesai pembelajaran ini, jangan lupa ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Sudah di-share ya, kalian sudah baca materinya ya. Yang sudah buka mungkin ada juga tadi yang sudah mengerjakan. Ini ada tes formatif yang harus kalian kerjakan. Ini perorangan ya. Kalau sekarang diskusi kita kelompok, laksanakan sekarang, ini adalah lembar kerja siswanya perorangan ya. Di Google Form ya, Nah, ini ya. Baik, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Ini suratnya diamati baik-baik. Terlihat suratnya? Terlihat ya? Baik. saya, Bu. Ya, kelompok 1 silakan. Hasil diskusi dari kelompok 1 ialah dari video dan PPT kedua contoh tersebut. Bagus, semangat sekali. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu, dari kelompok 2. Silahkan, kelompok 2. Dari kelompok 2, setelah meneliti kedua surat dengan memperhatikan. Wah, lebih semangat. Kayak kereta ekspres ya. Kemudian selanjutnya, ayo. Wah, Ibu Saya, juga Bu, semangat dari kelompok nih. 3. Kelompok 3 silahkan. Menurut kelompok 3 adalah dari kedua surat bahasa Inggris tersebut. Ya. Saya, Bu. Menurut kelompok 4, pembuat surat, yaitu surat harus. Baik, bagus sekali pendapatnya ya, Ibu senang sekali. Berikan tepukan yang meriah untuk pendapat-pendapat dari teman-teman kalian perwakilan kelompok tadi. Pacu semangatnya. Anak-anak, dari materi yang sudah kita sampaikan, sudah dipresentasikan, bagaimana membuat surat dalam bahasa Inggris. Apakah ada yang belum kalian pahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu simpulkan? Saya, Bu. Ya, Bagaimana membuat surat dalam bahasa Inggris supaya mudah dipahami, Bu? Bagus sekali. Pertanyaannya tadi dalam bahasa Inggris supaya mudah dipahami ya. Yang pertama, jangan lupa setiap membuat surat baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kalian terlebih dahulu harus membuat konsep surat ya. Itu diperhatikan. Karena ini pembuatan suratnya dalam bahasa Inggris, maka kalian seperti yang tadi sudah Ibu bahas, perhatikan penggunaan bahasanya. Karena ini bukan bahasa bagian-bagian, pola-pola kelengkapan surat dan sebagainya. Bagus sekali. Baik anak-anak, dari materi menerapkan surat dalam bahasa Inggris pada KD 3.5 ini, ya, kalian sudah mampu menguraikan. Kemudian tadi sudah mengamati, menganalisis pembuatan surat bahasa Inggris, memberikan tanggapan. Sebelum Ibu tutup materi hari ini ya, Ibu senang sekali, semangat sekali hari ini. Waduh, Ibu jadi rasanya mau berlama-lama belajar dengan kalian ya. Ada yang mau masih ada kesulitan dalam pembelajaran materi hari ini, atau kalian mau berpendapat ada manfaat atau keuntungan, faedah yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Yang saya pahami dari materi sudah dijelaskan tadi tentang surat bahasa Inggris sangat berguna dan bermanfaat buat kami dan bertambah lagi ilmu kami.
Sekarang kami mengetahui bagaimana pembuatan surat bahasa Inggris dengan baik dan benar. Pembuatan surat bahasa Inggris lebih sederhana. Wah, pintar sekali tanggapannya. Terima kasih ya. Manfaat. Tanya, Bu. Ya sayang, silahkan. Maksud dari kan di bagian-bagian surat ada kata carbon copy notation atau tulisan. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Tembusan itu ya, carbon copy atau tembusan itu ditujukan untuk kalau ada yang mau diteruskan. Misalnya, kalau kamu nanti sebagai pengundang rapat, suratnya nanti mau dilanjutkan kemana? Misalnya ke bagian produksi, bagian pemasaran, kemudian ke bagian keuangan dan sebagainya itu. Tembusan dibuat kalau ada, ya nak ya. Tapi jika tidak ada tembusan, tidak usah dibuat. Tidak usah dituliskan maksud Ibu gitu. Paham sayang? Paham, Bu. Ya, Terima terima kasih, Bu. kasih Okta. Aduh, bagus sekali, hebat pertanyaannya. Terima kasih ya. Tadi Ibu tanggapi refleksi atau manfaat yang Gita sampaikan tanggapannya ya. Bagus sekali Gita tanggapannya. Seperti yang sudah dipelajari hari ini, tadi sudah Ibu jelaskan juga di kesimpulan materi hari ini, yaitu tadi itu. Baik anak-anak Ibu yang Ibu sayangi ya, pembelajaran hari ini bukan Ibu tidak mau berlama-lama, tapi sepertinya waktunya sudah hampir selesai ya. Insya Allah materi yang akan datang kita akan menjelaskan tentang pengertian atau menjelaskan tentang pembuatan surat pribadi. Ya, berarti ilmunya tambah lagi, surat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian surat pribadi. Itu yang akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Boleh kalian nanti searching-searching untuk lebih mendalami lagi materi yang akan kita bahas nanti. Dan jangan lupa, tadi ada tugas di Google formulir yang harus diisi perorangan. Ya nak ya. Sebelum Ibu akhiri, ya, terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Senang sekali Ibu bertemu dengan kalian, apalagi setelah libur panjang. Ibu lihat pada semangat, cantik-cantik. Wah, bibirnya dari tadi senyum terus ya. Terima kasih pembelajarannya. Insya Allah mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu akhiri, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada sedikit pantun untuk kalian. Boleh nggak? Boleh ya. Di sini sawah, di sana gunung. Di tengah-tengah petani jagung. Anak-anak Ibu. Pinter, cakep dijawab. Terima kasih, Akif. Anak-anak Ibu, jangan resah dan jangan bingung. Sebentar lagi si AA Corona akan pulang. Senang Ibu bisa bertemu kalian hari ini. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan ya, istirahat kalian yang cukup, kemudian sehat terus karena sehat itu penting, dan yang tahu tentang kesehatan untuk diri kalian adalah diri kalian masing-masing ya. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah bermanfaat, berkah, dan berguna menjadi bekal kalian suatu hari nanti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.